Boneka Ningi dari Jepang. Boneka Ningi adalah salah satu warisan budaya Jepang yang kaya akan makna simbolis, estetika, dan sejarah panjang. Kata Ningi secara harfiah berarti bentuk manusia, nin manusia. Bentuk. Boneka ini bukan sekadar mainan, melainkan manifestasi budaya yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, sosial, serta cita rasa seni masyarakat Jepang dari masa ke masa. Sejak zaman kuno, Ningi telah digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari ritual keagamaan, persembahan kepada dewa, hingga hiburan dan dekorasi rumah. Pada periode Heian 794 sampai 1185, boneka sudah menjadi bagian dari upacara Hina Nagashi, di mana boneka dari jerami dan kertas dihanyutkan di sungai sebagai sarana penyucian diri dan pelimpahan kesialan kepada boneka tersebut. Ada berbagai jenis ningi yang memiliki fungsi dan makna berbeda. Salah satu yang paling terkenal adalah Hina Ningi, yang digunakan dalam festival Hinamatsuri atau Hari Anak Perempuan setiap tanggal 3 Maret. Dalam perayaan ini, keluarga memajang set boneka kerajaan Jepang kuno lengkap dengan permaisuri, pelayan, dan pengiringnya, sebagai doa untuk kebahagiaan dan masa depan yang baik bagi anak perempuan mereka. Selain Hina Ningi, ada pula Gogatsu Ningi yang dipajang saat Hari Anak Laki-laki pada tanggal 5 Mei. Boneka ini menggambarkan sosok samurai atau pahlawan seperti Kintar dan Momotar yang merepresentasikan keberanian, kekuatan, dan kebajikan yang diharapkan dari anak laki-laki. Boneka Ningi juga berkembang sebagai karya seni tinggi, terutama pada periode Edo 1603 sampai 1868. Pengrajin boneka dikenal sangat terampil dalam membuat ningi dengan detail wajah, pakaian, dan perhiasan yang halus. Beberapa jenis boneka seperti Ichimatsu Ningi dan Kimekomi Ningi bahkan menjadi koleksi berharga dan diekspor ke luar negeri sebagai representasi budaya Jepang. Tidak hanya untuk dekorasi atau koleksi, ningi juga memiliki peran penting dalam seni pertunjukan. Dalam teater boneka tradisional Jepang yang disebut bunraku, boneka setinggi 1 meter lebih dioperasikan oleh 3 dalang terlatih untuk menampilkan cerita klasik Jepang dengan penuh ekspresi dan dramatisasi. Dalam konteks spiritual, ningi dipercaya memiliki roh atau semangat, terutama boneka yang sudah lama dimiliki seseorang. Karena itu, masyarakat Jepang menghormati boneka-boneka ini. Bahkan ada upacara khusus bernama Ningi Kai untuk mengistirahatkan boneka yang tak lagi digunakan. Upacara ini dilakukan di kuil untuk mencegah gangguan dari roh boneka yang terabaikan. Hingga saat ini, tradisi membuat dan menggunakan ningi tetap hidup di Jepang. Banyak pengrajin ningi masih aktif, terutama di kota-kota seperti Kyoto, Tokyo, dan Fukuoka. Mereka meneruskan teknik tradisional dengan tetap menyesuaikan selera zaman, termasuk membuat ningi bergaya modern yang digemari kolektor muda. Boneka ningi adalah cermin dari kehidupan masyarakat Jepang. Ia bukan hanya benda mati, tetapi simbol dari harapan, doa, keindahan, dan sejarah panjang yang diwariskan lintas generasi. Dalam setiap detail dan makna yang terkandung di dalamnya, ningi menghadirkan harmoni antara spiritualitas dan estetika yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Boneka Daruma dari Jepang. Boneka Daruma adalah salah satu simbol budaya Jepang yang paling ikonik dan syarat makna spiritual. Boneka ini dikenal sebagai lambang ketekunan dan keberuntungan. Bentuknya bulat tanpa lengan dan kaki, menyerupai sosok seorang biksu duduk dalam posisi meditasi. Nama Daruma berasal dari Bodhidharma, pendiri ajaran Zen dalam Buddhisme, yang diyakini menjadi inspirasi utama bentuk boneka ini. Ciri khas boneka Daruma adalah matanya yang awalnya dibiarkan kosong. Saat seseorang membuat harapan atau tujuan, mereka menggambar satu mata Daruma. Jika harapan itu tercapai, mereka menggambar mata yang kedua sebagai bentuk syukur. Praktik ini mencerminkan filosofi Nanakoro Byakuji yang berarti jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, simbol semangat pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Warna Daruma yang paling umum adalah merah, tetapi ada juga variasi warna lain seperti putih, emas, hitam, biru, dan hijau. Masing-masing melambangkan tujuan berbeda.
Misalnya, daruma merah untuk keberuntungan umum, emas untuk kekayaan, dan hijau untuk kesehatan. Meskipun bentuk dan warna bervariasi, semua daruma menyampaikan semangat yang sama, berusaha hingga tujuan tercapai. Boneka daruma dibuat dari bahan pepir MCH yang ringan, tetapi bagian dasarnya diberi beban agar bisa tegak kembali saat didorong. Ini juga melambangkan ketangguhan dan daya tahan dalam menghadapi rintangan hidup. Sifatnya yang selalu bangkit kembali setelah jatuh menjadi pengingat untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Boneka ini banyak digunakan dalam berbagai kesempatan, baik oleh individu maupun organisasi. Misalnya, saat memulai usaha baru, menghadapi ujian penting, kampanye politik, atau bahkan program diet di kantor, sekolah, dan rumah. Boneka daruma menjadi simbol motivasi yang kuat untuk mencapai target dan impian. Selain makna spiritual dan motivasional, daruma juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Jepang. Salah satu perayaan terkenal adalah Daruma Kuyo, yaitu upacara pembakaran boneka. Daruma di kuil sebagai bentuk pelepasan harapan lama dan penyambutan harapan baru. Upacara ini biasanya dilakukan pada awal tahun di berbagai kuil besar seperti kuil Daruma di Takasaki, Prefektur Gunma. Kota Takasaki sendiri dikenal sebagai tempat asal boneka daruma modern. Di sana, pengrajin telah membuat daruma selama lebih dari 2 abad, dan kota ini menjadi pusat produksi terbesar di Jepang. Festival Daruma Takasaki yang digelar setiap tahun menarik ribuan pengunjung yang datang untuk membeli boneka baru dan membakar yang lama. Meskipun daruma memiliki akar agama, penggunaannya kini sudah meluas ke berbagai kalangan tanpa batasan kepercayaan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas budaya Jepang dalam mengadaptasi simbol-simbol tradisional ke dalam kehidupan modern. Boneka ini bisa ditemukan dijual di toko oleh-oleh, kuil, hingga toko daring dengan berbagai desain unik dan kreatif. Sebagai ikon budaya populer, daruma juga sering muncul dalam seni, film, manga, dan produk komersial. Ia tidak hanya dikenali di Jepang, tetapi juga menjadi simbol Jepang yang terkenal secara internasional. Bentuknya yang khas dan makna universal tentang harapan dan ketekunan membuatnya disukai banyak orang dari berbagai latar belakang. Daruma bukan sekadar boneka, tetapi juga pengingat yang kuat akan pentingnya niat, usaha, dan keteguhan dalam hidup. Dalam tiap daruma tersimpan doa dan tekad seseorang untuk terus melangkah, meskipun jalan terasa berat. Karena itu, boneka daruma akan terus bertahan sebagai bagian penting dari tradisi dan semangat hidup bangsa Jepang. Boneka kokeshi dari Jepang. Boneka kokeshi adalah salah satu warisan kerajinan tangan tradisional Jepang yang berasal dari wilayah Tohoku di Jepang Utara. Boneka ini dikenal karena bentuknya yang sederhana, memiliki tubuh silindris tanpa lengan dan kaki, serta kepala bundar yang besar. Keindahan boneka kokeshi terletak pada kesederhanaannya, dengan pola lukisan yang khas dan ekspresi wajah yang tenang, seolah merepresentasikan kedamaian dan keanggunan budaya Jepang. Menurut sejarah, boneka kokeshi pertama kali dibuat oleh para pengrajin kayu pada akhir periode Edo sekitar awal abad ke-19. Mereka awalnya dibuat sebagai mainan untuk anak-anak atau sebagai oleh-oleh bagi pengunjung pemandian air panas onsen di pegunungan Tohoku. Namun, seiring waktu, kokeshi berkembang menjadi benda seni yang dihargai karena keunikan dan makna simboliknya. Kokeshi tradisional dibuat sepenuhnya dari kayu, biasanya kayu sakura, kayu maple, atau kayu dogwood. Proses pembuatannya dimulai dari pemotongan dan pengeringan kayu, kemudian dibentuk menggunakan alat bubut rokuro dan dihias dengan cat alami. Meskipun bentuk dasar kokeshi tetap sama, setiap pengrajin memiliki gaya lukis yang khas, terutama pada bagian rambut, mata, dan motif bunga atau garis pada tubuhnya. Ada 2 jenis utama boneka kokeshi, tradisional Dento kokeshi, dan modern Shingata kokeshi. Kokeshi tradisional biasanya dibuat mengikuti gaya khas daerah asalnya, seperti gaya Naruko, Tsuchiu, atau Togata. Sementara itu, kokeshi modern lebih bebas dalam desain, warna, dan ekspresi. Bahkan kadang dibuat menyerupai karakter anime atau simbol kontemporer, meski tetap mempertahankan bentuk dasar kokeshi.
Kokeshi tidak hanya dianggap sebagai benda kerajinan, tetapi juga mengandung makna spiritual dan filosofis. Wajah boneka yang tenang dan senyuman halus sering dimaknai sebagai simbol kehangatan, kesederhanaan, dan keteguhan hati. Beberapa orang percaya bahwa Kokeshi membawa keberuntungan, dan memberikan boneka ini sebagai hadiah dianggap sebagai tanda kasih sayang dan harapan baik. Selain itu, bentuk tubuh Kokeshi yang tanpa lengan dan kaki sering dimaknai sebagai bentuk kesederhanaan dan esensi kemanusiaan. Filosofi ini sejalan dengan nilai estetika Jepang yang dikenal sebagai wabi-sabi, yaitu penghargaan terhadap keindahan dalam kesederhanaan, ketidaksempurnaan, dan kefanaan. Boneka Kokeshi juga memiliki daya tarik sebagai objek koleksi. Banyak kolektor dari dalam dan luar Jepang yang tertarik mengumpulkan boneka ini karena keragaman desainnya dan nilai sejarah yang terkandung dalam setiap karya. Bahkan, festival dan pameran khusus boneka Kokeshi rutin diadakan di wilayah Tohoku, seperti Festival Kokeshi Naruko di Prefektur Miyagi. Keberadaan boneka Kokeshi juga turut memperkuat identitas budaya lokal. Setiap daerah penghasil Kokeshi memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan lingkungan alam, sejarah, dan tradisi setempat. Setiap daerah penghasil Kokeshi memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan lingkungan alam, sejarah, dan tradisi setempat. Oleh karena itu, boneka ini juga menjadi medium untuk melestarikan cerita dan gaya hidup masyarakat Jepang pedesaan. Di era modern, Kokeshi tetap relevan dan bahkan semakin populer. Banyak pengrajin muda dan seniman kontemporer yang mengadaptasi desain Kokeshi dalam karya seni modern, souvenir, hingga desain interior. Kokeshi menjadi simbol persilangan antara tradisi dan inovasi, memperlihatkan bagaimana warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang. Secara keseluruhan, boneka Kokeshi bukan hanya kerajinan kayu yang cantik, tetapi juga cerminan jiwa masyarakat Jepang yang mencintai ketenangan, harmoni, dan kesederhanaan. Di balik bentuknya yang mungil dan motifnya yang anggun, tersimpan kisah panjang tentang kehangatan manusia, kekayaan lokal, dan kekuatan budaya yang tak lekang oleh waktu.